Assalamualaikum, halo fans, ketemu lagi di channel aku. Kalau sebelumnya GWM Tank 500 itu hanya tersedia varian yang hybrid, sekarang di belakangku ada varian terbaru, yaitu varian diesel. Dan sekarang harganya sudah jauh lebih terjangkau, yaitu sekitar 799 juta rupiah sampai dengan 889 juta rupiah. Dan inilah dia review lengkap dari GWM Tank 500 diesel. Ya, jadi sebenarnya dibandingkan dengan varian yang hybrid, mobil ini itu nggak terlalu banyak perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya sendiri di bagian eksterior, dia hanya ada di bagian samping, yaitu bagian footstepnya dia sekarang jadi fix, dan juga di bagian belakang, dia nggak ada kondenya sekarang, dia jadi lebih clean. Secara desain, overall ini sama, dan menurut aku desain mobil ini tuh bener-bener terlihat gagah, terlihat elegan, dan juga mewah, karena di sekeliling mobil ini, dari mulai bagian depan sampai ke bagian belakang, sudah ada ornamen berwarna chrome-nya. Nah, untuk di bagian depan sendiri, ini mobil ini memiliki grill yang besar sekali berwarna chrome. Kemudian untuk di bagian sini, ini ada kamera depan sekaligus untuk kamera 360. Kemudian untuk di bagian lampu, ini lampunya lumayan besar dan juga ini sudah full LED lampunya. Untuk di bawah, sudah jelas di mobil ini ada fog lamp yang sudah LED. Kemudian juga ada tarikan garis berwarna chrome yang membuat terlihat lebih elegan lagi. Kemudian di sini juga ada sensor depan. Nah, mungkin segitu aja untuk bagian depan. Sekarang kita akan bahas ke bagian mesin dari mobil ini. Oke, untuk di bagian mesinnya ini sama dengan GWM Tank 300 yang diesel. Ini menggunakan mesin 2400 cc, 4 silinder turbo diesel yang dapat menghasilkan tenaga sekitar 184 PS dan juga torsinya sekitar 480 Nm. Nah, tenaga serta torsi ini disalurkan melalui transmisi automatic 9 speed. Untuk di bagian ruang mesin ini dia sudah mendapatkan peredamnya. Mungkin segitu aja untuk di bagian mesin. Sekarang kita akan lanjut bahas ke bagian samping dari mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian samping dari GWM Tank 500 ini. Dan untuk dimensinya benar-benar besar banget mobil ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, mobil ini itu ada ubahan sedikit di bagian sampingnya. Yaitu di bagian footstep ini, dia sekarang menjadi fix. Kalau sebelumnya itu kan bisa naik turun footstepnya. Kemudian untuk di bagian handle pintu, ini dia ada ornamen berwarna chrome juga. Kemudian untuk di kaca spion, dia ada kameranya di sini. Nah, berikutnya kita akan bahas ke bagian bannya. Mobil ini memiliki ban yang besar sekali. Ini bannya ring 20 dengan profil ban 265/50 R20. Dan juga untuk velgnya ini terlihat besar dan juga mewah. Nah, sekarang mungkin kita lanjut bahas ke bagian belakang mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang ini sudah terlihat clean karena dia udah nggak ada pondenya lagi. Dia udah diganti dengan ornamen chrome seperti ini. Kemudian untuk di bagian lampu, ini lampunya itu kelihatan banget maco ya. Untuk di bagian sini juga dia udah ada rear defogger serta udah ada wipernya. Untuk di bagian sini dia juga sudah ada kamera mundurnya. Nah, untuk di bagian logo di sini ada GWM Tank dan di sini ada 500 4-wheel drive karena ini adalah yang varian 4-wheel drive. Nah, mungkin segitu aja. Kita sekarang lihat bagasinya ya. Nah, jadi untuk bagasinya, dia dibukanya itu ke samping gitu. Ini sebenarnya bagasinya, kalau misal kursinya nggak dilipat, dia itu nggak terlalu besar. Cuma kursinya ini bisa dilipat untuk menambah kapasitas si bagasinya. Nah, untuk di bagian sini juga kita bisa buka, ada space kecil di bawah sini. Mungkin segitu aja untuk di bagian belakangnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian interior dari mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian interior dari GWM Tank 500 diesel ini. Dan untuk di bagian interior ini benar-benar kita ngerasanya benar-benar kayak gagah banget. Dan juga mobil ini memiliki interior yang elegan dan juga mewah. Di sini ada wood panel, kemudian untuk di sini ada ornamen berwarna silver, dan di sini ada ambient light. Nah, untuk head unitnya sendiri, ini modelnya floating dan dia itu besar sekali ukurannya. Untuk di bagian sini kita bisa mengatur beberapa pengaturan, yaitu ada car, yaitu kita mengatur segala yang ada di mobil ini. Nah, pertama kita akan mengatur di sini ada untuk memory seat-nya. Jadi kita bisa mengatur memory seat di bagian sini. Kemudian di sini ada untuk head up display. Jadi head up display itu akan tampak di kaca bagian sini. Jadi kita misalnya mau lihat kecepatan, kita langsung lihat kaca aja, nggak perlu lihat speedometer lagi. Nah, berikutnya kita juga bisa mengintegrasikan HP kita melalui Android Auto ataupun Apple CarPlay. Nah, kemudian berikutnya kita bisa
mengatur AC-nya. Jadi AC-nya ini kita bisa atur lewat head unitnya. Di sini ada untuk arah semburannya, kemudian juga di sini ada untuk mengatur suhu serta fan-nya. Berikutnya kita balik lagi ke home. Nah, kemudian di bagian bawah sini dia itu ada jam yang analog di sini. Ini kelihatannya jadi lebih mewah lagi. Kemudian di bagian sini ada shortcut untuk AC-nya juga. Di sini ada front defogger dan juga rear defogger. Kemudian di sini ada untuk hazard. Kemudian untuk di bagian bawah sini dia ada satu buah untuk wireless charging. Nah, kemudian untuk di bagian sini ini ada transmisinya. Transmisinya ini kalau menurut aku dia terlihat unik ya bentuknya. Kemudian untuk di bagian sini ini ada untuk cooling seat. Jadi untuk mendinginkan kursi bagian depan, baik itu bagian driver ataupun penumpang depan. Nah, kemudian di bagian sini ini ada untuk locker depan ataupun locker belakang dan ada mode for low. Nah, kemudian di sini sudah electric parking brake dan juga ada auto hold-nya. Di sini kita bisa mengatur, bisa menampilkan kameranya. Jadi kita bisa melihat sekeliling mobil dengan mudah dari head unit ini. Nah, berikutnya di bagian sini ini ada tempat penyimpanan juga dan juga di sini ada armrest yang kita bisa buka. Dalamnya ada tempat penyimpanan yang lumayan besar. Kita lanjut ke bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi kalau kita mau ngonten segala macam di mobil itu udah benar-benar enak banget karena udah ada pencahayaan dari atas. Lumayan panjang sampai baris kedua. Nah, berikutnya untuk di bagian setir mobil ini, setirnya kalau menurut aku lumayan keren bentuknya. Kemudian di bagian setir ini ada pedal shift-nya, yang kanan untuk menaikkan dan yang kiri untuk menurunkan. Kemudian untuk di bagian kiri sini ini ada audio steering switch dan di bagian kanan sini ada pengaturan untuk MID di speedometer. Nah, untuk MID untuk speedometernya sendiri, ini dia desainnya menurut aku terlihat modern juga. Kemudian untuk di bagian door trim, mobil ini memiliki door trim yang terlihat elegan juga karena di sini ada ornamen wood panel, kemudian ada ornamen berwarna silver dan juga di sini ada pengaturan untuk kaca spion. Tentu saja kaca spionnya udah electric mirror dan juga electric retract. Terus juga untuk di bagian power window dia sudah full all auto di seluruh sisi kacanya. Mungkin segitu aja untuk di bagian depan dari mobil ini. Sekarang kita langsung aja lanjut bahas ke bagian belakang dari mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian tengah dari mobil ini. Dan untuk posisi duduk aku, ini headroomnya masih sangat lega dan juga legroomnya masih sangat lega. Nah, untuk di bagian sini juga dia ada wood panelnya. Kemudian di bagian door trim dia sama seperti di bagian depan, dia ada wood panelnya juga. Kemudian di bagian kacanya dia ada tirai yang manual seperti ini. Jadi kita nggak perlu kelihatan dari luar, kita udah lebih privacy lagi kalau misalnya kita menaikkan si tirainya ini. Nah, untuk di atas sini juga dia ada kisi-kisi AC dan juga ada lampu di bagian sini. Nah, mungkin segitu aja untuk di bagian tengahnya. Oh ya, di bagian bawah sini kita juga bisa mengatur AC-nya. Nah, berikutnya untuk di sini dia juga ada untuk pengaturan kursi depan. Jadi kita bisa mengaturnya dari bagian sini. Mungkin segitu aja untuk di bagian tengahnya. Sekarang kita akan lanjut bahas ke bagian baris ketiga. Oke, untuk di baris ketiga ini untuk space-nya, headroom-nya dia sebenarnya masih ada dan juga legroom-nya juga dia masih tersisa walaupun tinggal sedikit. Di atasnya juga dia ada kisi-kisi AC-nya. Kemudian di sini juga dia sudah mendapatkan hand grip-nya. Nah, untuk safety belt di mobil ini itu udah lengkap dari bagian depan sampai ke baris ketiganya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu reviewnya dari GWM Tech 500 diesel. Setelah ini kita langsung aja test drive mobil ini. Let's go. Oke guys, sekarang kita langsung aja test drive mobil ini. Aku udah gak sabar banget. Kita langsung aja jalanin mobilnya. Oke. Oke. Oh, dia udah ada kamera 540. Jadi sekelilingnya bisa langsung kelihatan semua. So, jadi kita lagi test drive ini mobil di area test drive IMS 2026 dan untuk impresi berkendaranya, menurut aku mobil ini benar-benar memiliki rasa berkendara yang nyaman dan juga mobil ini memiliki bantingan suspensi yang empuk untuk sebuah ukuran SUV seperti ini. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai peredaman kabin di mobil ini. Untuk peredaman kabinnya sendiri, yang aku rasakan di mobil ini itu benar-benar bagus banget karena noise dari luar ataupun dari mesin teredam dengan baik dan walaupun ini mobil diesel, tetapi untuk raungan dieselnya dia itu relatif
halus raungannya. Nah, jadi intinya ini mobil nyaman banget dari mulai rasa berkendaranya, kemudian juga suasana interiornya terasa kayak mobil di atas 1 M. Walaupun ini mobil harganya di bawah 1 M untuk yang dieselnya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu untuk video review dan juga test drive-nya. Sorry banget aku test drive-nya nggak bisa lama karena ini cuma di area pameran aja. Dan mungkin segitu aja dulu guys videonya. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.